ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 23 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Kita masih bersama Bambi. Bambi ini adalah anaknya Pit Pagau yang baru ketemu setelah berusia 27 tahun gitu ya. Dan kamu cerita tadi pada saat pertemuan ya agak canggung emang, tapi sempat pelukan. Tapi kalau laki-laki ketemu laki gitu, ada air mata tumpah gitu nggak sih, Baby? Oh ada. Hah? Ada tapi mungkin nggak lama prosesnya. Pada saat apa tuh? Iya pada saat kita berpelukan, setelah itu kita senyum, duduk intermezzo, itu kosong. Kosong, Ya kita tatap-tatapan, ya berkaca-kaca. berkaca-kaca. Iya tapi setelah itu papa ngambil tisu, saya ngambil tisu, ya sudah habis itu kita lanjutkan Itu kan ngopinya. Kalau laki gitu ya. Kan apa yang membuat kamu berkaca-kaca begitu? Ya ternyata 27 tahun itu tidak sia-sia. Mungkin bukan 27 tahun ya, karena kan nggak mungkin pada saat masa bayinya itu terhitung ya. Ya sekitar 20, saya 15 tahunan lah ya. Tidak sia-sia. Iya, tidak Karena? sia-sia. Karena semuanya menghasilkan. Saya Ada bisa bertemu menghasilkan. dengan papa yang masih bernafas. Masih bernafas, Iya. masih ada. Jadi Masih tidak ada. ada yang kamu sesali gitu ya. Yang saya sesali ada. Apa? 27 tahun tidak bisa merawat beliau. Pada saat 27. sudah bertemu, kondisi beliau sudah sakit. Itu yang saya sesali. Ada yang sebenarnya yang kamu sampaikan nggak waktu itu? Pada saat itu Dan belum disampaikan sampai sekarang? banyak sih sebetulnya. Satu deh. Apa? Sebuah pertanyaan kenapa sih? Mungkin dari pertanyaan kenapa itu sudah bisa mencakup semuanya. Kenapa? Iya. Kamu pernah nanya itu ke ibu kamu nggak? Pernah bertanya beberapa kali mungkin karena perempuan kali ya. Pada saat dia mau lahiran, terus tidak ada suami di samping, sakit hati pasti ada. Tapi ya tidak menutup kemungkinan saya pun membantu untuk menjelaskan. Masa lalu biarkanlah jadi masa lalu. Tapi tetap ada Syukuri. kata kenapa. Kalau saya, kenapa? Kenapa apa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia tidak pernah datang? Itu. Tapi kan di samping itu, kalau saya mengikuti egois saya, emosional saya bukan seorang anak berarti. Karena 27 tahun, papa pasti mencari. Ya kan? Kamu Saya tanya, lahir. papa cari nggak gitu? Papa mencari. Tapi tidak Pada boleh saat ketemu. itu tidak bertemu ya, karena kita pindah rumah dari Pinang Mas. Tidak excuse ke tetangga kanan kiri RT RW. Jadi hilang aja. Gitu. Hilang aja dan itulah sebabnya. Oh. Tapi Jadi dicari. yang tadinya saya mau marah ketemu sama papa pada saat itu, setelah saya mendapat jawaban, oh ini sebabnya. Jadi saya tidak boleh marah dengan beliau. Tidak boleh. Iya, Kata siapa nggak boleh marah? kata saya. Nah ini kemarin terus ada lagi nih, Ya. kemudian kamu diwawancara media gitu ya, bercerita. Ya. Terus papa kamu malah jadi bertanya, ini saya juga heran kenapa dia cerita ke media gitu ya. Kita lihat yang berikut. Ya, Hidup ini penuh pertanyaan. Kalau dia nanya kenapa, itu sekarang bapaknya nanya kenapa juga. Ya kamu yang datang ke infotainment atau gimana sih? Enggak, jadi kebetulan ada uploadan foto di Instagram. Ini foto ini. Oh, Foto ini. thanks for the lunch itu. Ya, karena saya berpikir sosial media saya kan tidak ada siapa-siapa. Saya Itu upload. infotainment tahu. Iya, dan ternyata aku di-tag sama salah satu infotyper. Jadi dia yang kamu yang dicari ya. Ya. Tapi sebenarnya apa yang kamu apa manfaatnya yang kamu rasakan ketika kamu bercerita juga secara publik gitu? Ya, mungkin saya menganggap ya mungkin ini jembatan saya untuk tahu kondisi papa seperti apa. Karena komunikasi saya pada saat itu pun sudah susah. Kalau Papa sekarang? jarang membalas. Oh, papa Sekarang jarang membalas. dampak positifnya ada. Yaitu? Lebih cepat dibalas. Tapi ya nggak apa-apa, dia bercerita mungkin untuk sharing kisah aja begitu ya. Betul, Bagaimana sharing seorang kisah. anak yang 27 tahun nggak ketemu akhirnya bertemu walaupun dengan banyak pertanyaan, tetapi Ya. dia lebih menghargai apa yang terbaik yang bisa didapat pada saat ini. Ya, Gitu. Itu bisa betul. bertemu dalam keadaan masih sehat semuanya. Oke. Nah kalau kita tunjukin foto yang berikut ya, foto ibunya. Ini mama kamu, Ya, mama kamu. Yang kalau ditanya gimana ceritanya, kamu pernah tanya nggak sih sama mama? pernah beberapa kali bertanya. Dijawab nggak? Jawabannya udah nggak perlu tahu. Ya, tidak luput pun kadang beliau nanti juga tahu sendiri kalau kamu sudah besar. Gitu. Ya. Udah tahu belum kamu? Itu pada saat itu ya sudah tahu kondisi papa siapa, bagaimana latar belakangnya gitu. Ini kamu masih muda sekali ya di sini di foto ini kamu masih muda sekali. Ini pulang dari Bali. Pulang dari Bali tahun 2018. Ini umur
Aduh, berapa ya? Kamu dekat nggak sih sama mama kamu? Tidak begitu. Kenapa? Apa ya? Ya mungkin karena ibu jarang ketemu sama ibu. Jadinya itu yang membuat tidak akur. Karena lebih akur itu ke nenek. Jadi kamu Karena dirawat sama nenek sama ya, tante? dari lahir itu nenek yang ngerawat sampai sekolah. Kadang ya beliau pun datang, ya hanya membawa kewajibannya aja gitu ke anak. Ya, kamu gimana rasanya punya seorang anak, punya ibu tapi jarang ketemu? Ya. Punya ayah nggak tahu siapa. Sempat ada nggak sih dulu tuh merasa kayak marah, sedih, Marah tidak penasaran? sih ya. Marah ya? pasti. Marah pasti ada gitu. Tapi ya Kayak apa? Waktu Kalaupun- masa-masa apa tuh kamu marah? Masih ingat? masa-masa SD sih paling Masa SD. paling ini banget ya. Ngelihat teman-teman dia dijemput sama ayah bundanya gitu. Sedangkan saya nenek. Itu nenek sampai dikasih kantin di sekolahan. Hmm. Ya paling saya pulang ke sana turun gitu kan. Ngeliatin anak-anak kadang naruh tas, "Omah, ini tas titip saya main di lapangan," gitu kan. Kadang mainnya ya sama kepala sekolah biasanya dulu. Sama kepala sekolah, "Kamu ngapain di lapangan?" "Sini, sama saya." Ya ngobrolnya sama kepala sekolah pada saat itu. Ketika kamu diberitahu bahwa ayah kamu adalah seorang aktor senior yang terkenal gitu. Satu hal ya, kelas 5 SD pada saat pertama kali dikasih tahu sama oma, ya nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya, saya anggap itu hanya lelucon ya. Tapi setiap hari oma memberitahu sampai dia mengeluarkan album pernikahan gitu kan. Saya bilang, kok apa iya? Sampai nanti juga ada waktunya kamu untuk mencari beliau. Ada cita-cita atau bayangan bahwa oh papaku aktor, jangan-jangan aku juga berbakat jadi aktor. Apa ya kalau untuk jadi aktor ya? Mungkin karena dulu sempat membenci. Membencinya karena apa? Kalau saya ikut jejak papa, saya takut seperti beliau pada saat itu. Tapi kalau untuk sekarang karena fokusnya saya hanya untuk tahu kondisi papa, mungkin ini jembatan saya, papa bisa tahu kondisi saya Jadi juga. kamu sudah memaafkan itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah. ya, memaafkan. Memaafkan. Sudah let go. Ya, Tapi mama kamu itu kan bisa ketemu sama papa kamu, cerita nggak sih dulu dia ketemu kan katanya kalau papa kamu ceritanya cinlok tuh. Berarti Ya. mama kamu artis juga, main sinetron, main film. jarang lihat di TV sih, hampir Kamu nggak juga pernah. kamu soalnya. juga nggak tahu mama kamu tuh kerjanya apa. Kamu nggak tanya, mah nggak jarang pulang itu ngapain sih gitu nggak tanya. Tapi sempet dia main satu frame sama papa itu di Brahma Kumbara atau apa gitu. Heeh. Figuran atau apa saya Figuran, nggak jadi ngerti. ketemu di Sepertinya ya, sepertinya sih di figuran. Di usia berapa ketemu waktu itu tahu nggak? Wah itu muda banget tuh, Mak. Ibu tuh masih umur 18-19 tahun. 18-19 tahun ketemu. Terus itu sampai itu aja yang kamu tahu dengar ceritanya cuma itu. Ya terkadang ada hal yang dia ceritakan, Hah? tapi intisarinya tidak dia ceritakan. Intisarinya ya. Diceritakan. Padahal yang saya butuh ya intisarinya ini. Yaitu Ya, kenapa bisa sampai jadi? Terus kenapa kenapa kok bisa terus sampai berpisah, terpisah gitu? terus tidak gitu ya, Ya. itu ya. Tapi sekarang udah. Udah, itu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang penting Intinya semuanya sukses. bersyukur dengan pertemuan yang sudah terjadi. Ibu kamu komentar apa? Kamu berhasil ketemu sama papa kamu? Ya awalnya sih sempat marah kaget mungkin karena di media melihat kan. Tapi ya sudahlah gitu. Mungkin ibu pun juga memasrahkan gitu loh. Toh daripada saya harus marah, ya ini hak kamu sebagai seorang anak. Akhirnya gitu, awalnya marah. Ya, awalnya sempat marah karena tercium media. Dia Tapi nggak ya suka saya diri. memberi pengertian, maksud saya seperti ini. Sampai akhirnya ibu, ya sudah, yang penting bicarakan apa adanya. Oke. Nah ini kan dari papa kamu kan juga punya anak ada 8 ya. Kamu sudah ketemu sama anak? Belum. Belum. Ada keinginan? Keinginan ada, Keinginan ada. bertemu dengan sanak saudara. Bertemu Itu dengan pasti. salah satu. Supaya apa? Biar kita bisa lebih akur, ya merasakan keluarga yang betul-betul keluarga utuh. Itu aja. Itu aja. Ya karena apa ya? Kalau dilihat pun yang diangkat di media pun juga bukan sebuah kasus, bukan sebuah apapun. Hanya sebuah, ya Kisah. mungkin ini jembatan saya untuk bisa mengirimkan pesan ke papa. Kalau untuk permasalahan tanggapan negatif, ya saya tidak merasa ke situ. Untuk apa saya tanggapi? Oke. Ini adalah kerinduan seorang anak yang wajar terjadi, apapun yang terjadi di masa lalu gitu ya. Tapi yang menarik adalah yang penting saat ini saya bisa bertemu, saya punya waktu untuk bisa merawat. Bagaimana seorang anak kandung tidak ada batasan dengan ayahnya? Itu harapan kamu. Ya walaupun dia dimanapun, saya bisa nelpon dia hanya sekedar untuk bertanya sedang apa, obatnya bagaimana, kan itu. Oh. Baby, terima kasih sudah berbagi cerita. Saya yang terima kasih juga, Terima Mbak kasih Feni. banyak. Thank you banget. Kita masih punya satu tamu lagi nih, seorang fisioterapis ya yang punya dua klinik fisioterapi
padahal dulu cita-citanya dia kalau nggak jadi polisi jadi tentara. Oh. Tapi nggak lolos, akhirnya jadi fisioterapi dan klien-kliennya juga banyak dari tentara dan polisi. Kita kan lihat profilnya berikut ini. Bersama Windy Mayang, ini pemilik 2 klinik fisioterapi ya. Ini kayaknya tempat-tempat yang akan sering aku datangi juga gitu. Karena banyak yang encok-encok. Kamu katanya cita-citanya dulu adalah kalau nggak jadi polisi jadi tentara. Iya, karena kan ibu zaman dulu itu gimana caranya anak kalau habis lulus SMA gimana caranya bisa kerja. Jadi kamu pilih itu karena menurut kamu 6 bulan bisa langsung kerja gitu? Iya, betul. Oh gitu. Nah sekarang nggak jadi polisi, nggak jadi tentara, tapi suami kamu tentara. Iya. Dan kamu tenaga kesehatan. Iya, Emang harus betul. gitu ya, tenaga kesehatan harus ketemunya sama abdi negara di bidang Nggak gitu keamanan? juga, mungkin Nggak gitu. karena ketemu aja Kak. Karena ketemu. memang pada dasarnya beliau membebaskan apa yang saya inginkan. Terserah nanti jodohnya siapa kan intinya kayak gitu kan Kak. Ternyata dia lebih pengertian karena kan banyak nih kata orang-orang wah pasti kayaknya jodohnya atlet deh. Gitu. Karena kan ketemunya banyak atlet. Oh, ternyata Terus enggak. kayaknya minimalnya anak-anak pasien deh katanya kan kayak gitu. Tapi setelah di faktanya ternyata lebih sama suami sekarang. Coba kita lihat ya kompilasi bongkaran Windy Mayang berikut ini. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingat sentuh tangga kiri kanan juga ya. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan bakat. Mulai 23 Oktober hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.